pagi, selamat jumpa kembali bersama Yehuda dan Yehuda. Salam sejahtera buat seluruh pemirsa, jemaat, hamba-hamba Tuhan dan keluarga kami yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan seluruh hidup kita, dipersembahkan kepada Tuhan melalui ibadah subuh, dan kita awali dengan sebuah pujian. Tak terlupa. Amin. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih.
dapat ukur kasih-Mu. Betapa luas, betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebarnya kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sungguh ajaib Rahasia karya-Mu, Tuhan bagi sungguh ajaib. glory, glory, glory. Terpujilah Terima kasih, syukur, Engkau Bapa yang kekal dan mulia. Kau luar biasa Tuhan dalam setiap syukur, perbuatan. syukur. Terima kasih Bapa, Terima kasih, terima kasih. kami menyembah-Mu, kami memuji, Puji syukur bagimu, kami mengeluh-elukan, Kau sungguh baik, kami menyanjung sangat baik. Tuhan yang Kau luar biasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, Terima kasih, kasih atas pengorbanan, terima kasih, kasih buat kasih setia, terima kasih, buat cinta. terima kasih, Kami bersyukur, terima kasih, tinggikan nama, kami agungkan Engkau Bapa selamanya. terima kasih. Syukur Tuhan. Dahsyat Engkau. Kasih Tuhan tak berkesudahan, Yes. tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia Tuhan, besar setia. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia Tuhan, besar setia, besar setia, besar setia Tuhan, besar setia, besar setia Tuhan, besar setia. Haleluya, haleluya. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus dan luar biasa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan, keajaiban Tuhan yang sudah kami alami dan rasakan Tuhan. Sungguh pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Kau mati bagi kami, Kau tersalib bagi kami, darah-Mu tercurah menebus kami sehingga melayakkan kami ada di hadapan-Mu, melayakkan kami boleh memanggil nama-Mu yang berkuasa. Engkau Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kembali kami Tuhan boleh menikmati hari yang baru. Berkat-Mu tercurah bagi kami semuanya, umat-umat Tuhan dimanapun berada, penonton setia kami Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu di tempat ini, demikian juga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan yang sama atas kami semuanya. Pagi hari ini kami kembali Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu,
Bawa segenap hati, jiwa kami, tubuh kami, roh kami kepadamu. Kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, menaikkan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan meneguhkan kami, mengingatkan kami terus lewat kebenaran firman-Mu, membersihkan kami, membaharui kami hari lebih hari Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang semakin singkat, kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami terus dibaharui Tuhan, agar semakin hari hidup kami semakin di dalam perkenanan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan dan godaannya, tapi kami terus maju di dalam Tuhan. Kami terus setia, kami terus berkomitmen untuk kami terus melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Roh Kudus-Mu lah yang menyertai hari-hari hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang kudus. Kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Berkat Tuhan dan urapan-Mu tercurah bagi kami, terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita baca Markus pasal 5 ayat 1 orang. Secara bergantian kami akan baca di studio. Saudara jemaat Tuhan yang bersama dengan kami di sini maupun jemaat saudara kami yang ada di rumah, membuka Alkitab saudara lalu mengikuti pembacaan tersebut. Bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan. Saya baca mengawalinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau atau mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan.
Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dari sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Dalam Markus pasal 5 ini kita melihat Yesus dengan kuasa yang dahsyat. Dia menyembuhkan anaknya Yairus, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan mengusir setan. Jadi saya memberi topik atau tema pagi hari ini, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. El Shaddai, Maha Kuasa. Haleluya. Kita punya kuasa di kantor, di dalam jabatan kita, di perusahaan kita, di rumah kita. Tapi ingat, bukanlah Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu adalah hanya Allah, hanya Tuhan Yesus. Karena orang yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, kalau saja seorang manusia bisa melakukan atraksi yang sebenarnya
Tidak ada yang luar biasa atau maha kuasa di sana. Mungkin di dalam permainan akrobatik, maka orang sudah mengatakan hebat, hebat. Tapi kalau yang namanya nyawa, tidak ada yang bisa menciptakan nyawa. Manusia bisa mengambil jantung seseorang dan mencangkok jantung itu. Tapi untuk menciptakan jantung manusia tidak bisa. Dia hanya mengambil, mencangkok apa yang sudah ada. Tapi kalau untuk menciptakan jantung tidak bisa. Karena itu adalah rahana El Shaddai, rahana Allah yang maha kuasa. Jadi saya mau berkata begini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara datang kepada El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus, maka sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Kesulitanmu diselesaikan oleh Tuhan melalui hidupmu. Melalui hidupmu. Perhatikan, Tuhan tidak memanjakan kita lalu dia menyelesaikan semua, dia menjadi pembantu kita. Tidak, tapi melalui hidupmu Allah yang maha kuasa itu akan menyelesaikan. Dan kalau melalui hidupmu orang menghalanginya, maka dia Allah El Shaddai itu akan turun tangan sendiri. Contoh seperti seorang yang kerasukan setan, dia hidupnya di pekuburan. Dia setiap hari memukul dirinya dengan batu. Orang kebanyakan memukul diri atau memukul orang lain dengan kayu. Tapi ini dengan batu. Saya tidak dapat bayangkan semua kepalanya itu, bagian tubuhnya itu bonyok. Mungkin matanya berdarah, tersiksa sekali. Dan dia hidup di pekuburan, di tempat orang yang tidak ada kehidupan. Seperti itulah orang yang dirasuk oleh setan. Tapi pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, pagi hari ini saya mau berkata, apapun bentuk persoalanmu, Allah El Shaddai itu bisa melepaskan engkau, bisa membebaskan engkau, bisa memberkati engkau, karena dia Allah El Shaddai dan dia suka melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Haleluya. Anaknya si Jairus Tuhan sembuhkan. 12 tahun. Bayangkan seorang perempuan yang pendarahan terus menerus. Dia sudah habis hartanya untuk berobat ke sana kemari. Tanda manusia mengobatinya tidak maha kuasa. Ya. Terbatas. Manusia, dokter kita akui. Saya kasih jempol. Tapi saya mau berkata, dokter terbatas, dia tidak maha kuasa. Ya, jadi 12 tahun bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Yesus bisa tuntaskan persoalan-persoalan yang sulit sekalipun, karena dia Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Haleluya. Datanglah kepada Yesus itu, dia pasti melepaskanmu dari setiap kesulitan. Kesulitan apapun, dari cengkraman iblis, Yesus Allah El Shaddai, dia menolong, memberkati. Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian itu, El Shaddai, El Shaddai. Referensi El Shaddai. Memberkati pemirsa. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, memberkati segala sakit, segala persoalan, kesulitan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah El Shaddai menolong, melenyapkan segala sakit penyakit dan menyembuhkan setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit menahun, sakit penyakit yang sulit disembuhkan dan dideteksi oleh dokter, tumor, segala sesuatu yang sulit dan mengerikan, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan kesulitan-kesulitan yang manusia tidak dapat selesaikan, Tuhan Engkau menolong dalam nama Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai, kami bangga punya Tuhan yang El Shaddai. Terima kasih Tuhan.
Berkati bangsa kami. Allah El Shaddai melepaskan bangsa kami dari segala keterikatan. Negeri kami, Allah El Shaddai memberkati pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan desa dan jajarannya, kecamatan, kabupaten, wali kota, provinsi, negara, pusat. Dalam nama Yesus, El Shaddai memberikan kepada pemerintahan kami kuasa untuk mereka melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemerintahan, dengan kuasa Tuhan dan dengan otoritas Tuhan, dan Tuhan pengendali atasnya. Terpujilah Tuhan. Tetangga-tetangga kami, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa menjamah hidup mereka dalam nama Yesus. Di mana kami tinggal, Tuhan menempatkan kami di sana. Kami siap memberkati tetangga kami dengan Allah El Shaddai dalam nama Tuhan Yesus. Allah El Shaddai memberkati gereja Tuhan. Allah El Shaddai memberkati pemimpin-pemimpin gereja. Allah El Shaddai memberkati semua lembaga-lembaga Kristiani di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah El Shaddai memberkati kami semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Allah El Shaddai. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Maju terus bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.